Gila, gila, gila. Chapter ini bikin merinding banget. Nah, Garci Blaster sebelum sini kali ini kita akan bahas full One Piece atau rangkuman lengkap untuk chapter 1114. Dimana ini menurut saya bakal menjadi chapter yang uwe banget nih, alias wadaw. Dan seperti biasa, sebelum lanjut video ini, lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nonton juga video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Dimana chapter ini kita kembali ke cover story lagi dari Tante Yamato nih, favorit kita. Dimana di sini Kinemon memberitahu pemerintahannya untuk mengembalikan pedang dari Yasui ke kuil dari Enma. Kita juga melihat bagaimana rute yang akan dilalui oleh Yamato untuk berkeliling Wano Kuni dimulai dari ibu kota bunga dan nantinya bakal kembali lagi ke sana setelah mengenai semua region yang ada di negeri tersebut. Nah, untuk chapter sendiri langsung lanjutan dari sebelumnya, dimana kita melihat reaksi dunia dari kata-kata penutup Vegapunk di chapter lalu yang sejujurnya akan sangat mengagetkan sekali. Dimana terlihat di McD4 para angkatan laut pun panik dan di sini juga akhirnya kita diperlihatkan Akainu yang sejujurnya panel Akainu ini, wah keren banget sih, jarang-jarang dia cuma mengamati dan tidak marah-marah. Kita pula langsung berpindah ke Pulau Jaya. Mereka malah ketawa yang persis banget nih ketika dulu Nami bertanya tentang Pulau Langit seperti apa yang mereka hanya ditertawakan, di mana Water Seven juga diperlihatkan dan kita di sini melihat Pauli. Berpindah lagi ke daerah Impel Down yang akhirnya nih kita diperlihatkan sang mastermind alias Doflamingo yang sedang berbicara bersama dengan Magellan. Di sini Dovi bilang hanya dengan 5 meter kenaikan air laut banyak negara-negara besar di dunia ini akan hilang. Apakah kita perlu pindah ke tempat yang lebih tinggi? Dimana higher place yang dikatakan oleh Dovi cukup tersirat nih. Yang apakah mungkin maksudnya adalah puncak Redline yaitu Mary Joyce. Kita pun berpindah lagi ke Pulau Fishman, di mana Shirahoshi hanya bertanya kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi, dan Ned pun menjawab jika ini hal yang sangat mengagetkan. Ya, bagi mereka para Fishman hal seperti ini kagak ngaruh lah mau air laut naik atau tidak pun, karena mereka dapat tinggal di mana saja. Kita pula berpindah lagi ke angkatan laut di sekitaran Egghead. Banyak dari mereka yang tidak mempercayai apa yang Vegapunk katakan. Dimana bahkan reaksi kelima Gorosei pun terlihat di chapter ini yang mereka semua sangat panik sekali dan berusaha untuk menghilangkan semua tanda kehidupan yang ada di Pulau Egghead, terutama untuk Denden Musinya. Dimana terlihat Saturn yang terluka karena ya jelas lah dia dihajar oleh seluruh kru topi jerami, dan Nusjuro pun terlihat sangat panik di sini. Ya benar lah, seperti yang saya bilang juga kemarin, kagak ngaruh lah Sanji menyerang dan seepik apapun karena toh akhirnya Nusjuro ini terlihat sehat-sehat saja, yang hype-nya menurut saya sangat berlebihan sekali. Karena toh bahkan Luffy saja berkali-kali menyerang Gorosei yang cukup epic, tetapi tetap begitu saja. Di sini pula kita melihat York yang masih berusaha mencari lokasi Denden Mushi, dimana kita ingat sebelumnya kan dia berkata, saya juga Vegapunk, saya harus mencoba berpikir seperti Stella dan mencari tahu keberadaan dari Denden Mushi tersebut. Dimana siaran Vegapunk pun masih terus berlanjut. Di sini dia berkata, aku punya satu prediksi atau hipotesa yang akan membuktikan kata-kataku barusan. Jika prediksi ini salah, kalian semua bisa mengabaikan semua perkataanku. Nah, di sini Vegapunk memprediksi secara tepat kalau akan ada gempa dan kenaikan air laut setinggi 1 meter, di mana hal ini benar-benar baru terjadi beberapa jam tepat sebelum siaran ini muncul kepada dunia, yang hal ini pun sudah kita lihat di chapter 1089 lalu. Di mana Vegapunk pun menjelaskan kalau itu bukanlah bencana alami, yang pastinya ada trigger nih yang menciptakan bencana tersebut, yang sudah kita tahu itu adalah pasca kehancuran dari Pulau Lulusia. Ya, walau Vegapunk tidak menjelaskan dengan sangat jelas terkait apa hal tersebut, tetapi tentu saja semua orang yang ada di dunia ini sudah menyadarinya secara langsung. Karena kita pun diperlihatkan panel-panel dari orang yang terdampak akibat gempa ini dan kenaikan air laut. Mungkin untuk timeline ini buat kalian yang nggak ngerti, yang ini pun sudah pernah saya jelaskan di video spoiler kemarin, dimana kita saat ini berada di hari H nih, terutama saat Vegapunk menyiarkan siaran yang sedang kita lihat ini, dan H-1 adalah ketika Luffy pertama kali sampai ke Pulau Egghead, dan H-2 adalah insiden Lucia terjadi. Yang kita nggak tahu nih kapan Vegapunk merekam dirinya, tapi kemungkinan sebelum Luffy dan yang lain-lainnya datang, dia sempat
untuk merekam semua hal tersebut, yang berarti kemungkinan di hari kemarin atau H-2 setelah insiden Lucia. Itu pun yang berarti prediksinya tepat karena gempa dan kenaikan air laut baru terjadi di hari H saat ini. Di mana di sini pun Smoothie diperlihatkan, dia pun berkata, apa Vegapunk membicarakan gempa yang baru saja terjadi ini? Tapi bukankah Vegapunk sudah mati? Nah, inilah kenapa tadi saya bilang jika prediksi Vegapunk tepat, karena beberapa hari sebelumnya dia sudah mengetahui akan terjadi gempa dan kenaikan air laut yang terjadi ya mungkin H+1 atau H+2 setelah dia membuat siaran tersebut. Yang dampaknya juga terasa benar-benar ke seluruh dunia, yang bahkan di sini pun kita diperlihatkan negeri yang sudah tenggelam. Tonjit pula kita perlihatkan di sini, dan bahkan Kuzan yang dipenuhi perban pun ada di chapter ini. Ya jangan lupa ya, duel dengan Garp itu terjadi kemarin banget, makanya wajar dia masih terluka. Dimana reaksinya samalah seperti Akainu, hanya titik-titik saja. Yang apakah semua admiral tahu ya tentang rahasia besar kalau dunia akan tenggelam ini? Dimana chapter ini pula kita nggak dilihatin keberadaan tim Sanji, Zoro, dan Jinbei, tetapi tim Nami masih terlihat untuk mencoba menghajar Saint Saturn. Dimana luka yang kita lihat sebelumnya itu adalah hasil dari petir yang dilakukan oleh Nami, dimana Saturn berhasil mengempaskan mereka semua, namun terima kasih kepada Robin menyelamatkannya menggunakan net. Di sini Saturn berkata kepada Gorosei lain kalau dia akan menghabiskan semua dinding musi yang ada di ruangan Mother Flame. Dia pun akhirnya melewati tim Nami dan dia pun masuk ke lab dengan berubah ke mode manusianya. Dimana di satu double page yang luar biasa kita diperlihatkan bentuk dari Mother Flame, di mana bentuknya adalah api kecil yang terus terbakar di sebuah tangki air yang sangat besar. Yang bahkan di sini pula kita bisa melihat tulisan S108 serta A dan Mu di tangki itu. Yang A dan Mu, apakah Mu-nya adalah Imu? Lalu A-nya itu apa? Serta dan-nya juga, apakah itu dan dari D? Yang kita masih belum tahu juga nih. Di mana Saturn masih depresi karena setelah dia menghancurkan beberapa dinding musi, dia terus bilang jika bukannya ini. Dan Gorosei yang lain pun terus berkata, hancurkan semuanya. Di mana sini pun pastinya Vegapunk masih terus melanjutkan siarannya dengan berkata, dosa pertamaku adalah untuk niat saya menciptakan energi tidak terbatas kepada dunia. Aku terbang terlalu dekat ke matahari. Ya ini sebenarnya adalah majas dari judul chapter Icarus Wing yang sesuai dengan referensinya, yang wah Oda emang hebat banget sih mengambil referensi yang sangat cocok sekali. Di mana chapter ini pula kita diperlihatkan keadaan dari robot raksasa yang masih berjalan dan angkatan laut mencoba untuk menyerangnya, tetapi itu saja tidak berpengaruh apa-apa. Dimana Luffy, Dory, dan Brogy pun masih terus berlari dari War Curie, dimana Luffy udah kembali lagi nih ke mode Gear 5-nya. Di saat Vegapunk berkata, untuk mengerti apa yang terjadi kepada dunia ini, pertama kita harus mengetahui dulu nih apa yang sebenarnya terjadi di masa Void Century, yaitu 900 sampai 800 tahun yang lalu. Yang wah ini wadidaw banget nih. Satu hal yang kita semua tunggu-tunggu dari pembicaraan Vegapunk, di mana panel ibu pun diperlihatkan di sini dan dia hanya terdiam. Bahkan siaran ini pula terlihat di para Tenryubito, di mana kita melihat Saint Sarlia, anak dari Roswald yang cewek dulu. Di situ dia berkata kalau dia belum pernah mendengar sama sekali tentang abad kekosongan tersebut. Dan di chapter ini pula kita diperlihatkan Jaguar the Saulo guys, yang akhirnya nih dia hanya sedang bersantai sambil tertawa khasnya lah, yaitu Dede Sisi. Ya kalau dari pepohonannya kemungkinan besar dia pasti ada di Elbaf. Kita juga melihat reaksi dari beberapa negeri lain seperti Shushu nih, anjing baik dari awal serial One Piece, yang akhirnya setelah sekian lama Oda munculkan kembali. Bahkan Margaret juga, si cantik dari Kuja, diperlihatkan di sini, dan Vegapunk pun terus melanjutkan, aku sudah mempelajari buku dan poneglyph yang ditinggalkan oleh arkeologis hebat dan melanjutkan penelitian mereka walaupun pemerintah sudah melarangnya. Dan ini adalah dosa keduaku. Tapi bagaimanapun, aku tidak menyesal atas apa yang telah aku perbuat. Yang berpindah dikit dulu kepada Edison, dia terluka pasca melewati dom lalu, tetapi dia sudah sampai ke ruangan kontrol di bagian bawah dan mencoba mengubah bentuk dari awan agar kapal Tausan Sunny memiliki jarak yang cukup untuk terlempar sampai ke lautan. Nah inilah dia highlight terakhir di mana Vegapunk pun melanjutkan ceritanya. Dia berkata kalau sejarah adalah sebuah kisah dan aku hanya tahu cerita yang masih belum lengkap yang terjadi di abad tersebut. Dan saya juga tidak akan memasukkan imajinasi saya dalam kekosongan yang tidak saya ketahui. Jadi mulai sekarang, saya hanya akan bercerita tentang kebenaran yang sudah terkonfirmasi saja. Yang sejujurnya, ini sangat wise sekali ilmuwan Dr. Vegapunk.
Poin pertama emang membahas dari kebenaran terlebih dahulu, di mana imajinasi, hipotesa, atau teori itu mah bagian ntar lah ya, biar orang-orang bisa punya persepsinya sendiri setelah mengetahui fakta yang ada. Di mana di satu double split terakhir juga kita melihat Luffy yang sudah masuk ke mode Gear 5 mencoba menyerang War Kyuri lagi. Brogy mencoba menghentikan Luffy karena tidak akan berguna, tetapi Luffy bilang kali ini pasti akan berhasil. Namun tetap saja, di mode Gear 5 pun serangan Luffy tidak mempan kepada War Kyuri, dia malah kesakitan pasca menyerangnya yang sama persis seperti kemarin. Dan yang menariknya adalah bentukan api di tangan Luffy ini, yang berarti memang sesuai dengan referensinya, Fengshi dari War Kyuri ini memang ada api ini di bagian kepalanya, dan itulah yang menjawab kenapa tangan Luffy selalu terbakar pasca menyerangnya. Ya mungkin untuk chapter sebelumnya kita kurang nih karena Luffy menggunakan Red Rock yang notabene mengeluarkan api, tapi di sini dia di mode Gear 5-nya yang tidak mengeluarkan api. Dimana Dory dan Brogy pun hanya bisa tertawa nih karena reaksi Luffy yang sangat lucu. Nah di panel yang diperlihatkan ketika Luffy ini menghajar War Kyuri, cerita Vegapunk pun masih terus berlangsung dengan berkata, di mana protagonis dari kisah ini adalah adanya seorang pria yang lahir 900 tahun yang lalu di sebuah kerajaan dengan teknologi yang sudah sangat canggih. Ya kita tahu lah jika negeri ini adalah Ancient Kingdom, di mana pria itu memiliki tubuh yang dapat memanjang sama seperti legenda Sun God Nika dari negeri Elba. Dan nama orang itu adalah Joy Boy, orang pertama di lautan ini yang disebut sebagai bajak laut atau pirate. Dan chapter pun berakhir di kata-kata Vegapunk ini. Yang, wah ini kebetulan banget sih. Saya sendiri sedang nge-build up beberapa mega teori termasuk terkait Void Century, di mana skrip sama editnya masih dalam proses nih. Yang saya yakin bakal mind-blowing banget. Dan buat kalian yang penasaran, makanya langsung subscribe, jangan pelit nih. Biar nggak ketinggalan teori-teori liar, terutama buat kalian para fanboy teori One Piece. Yang emang pas juga sih, karena minggu depan One Piece ini kembali libur. Jadi kisah ini masih akan bersambung dengan cukup lama sampai 2 minggu ke depan, dan kalau libur, bukankah waktu kita bacot Nomi? Dan kebetulan juga ada rilisan baru spesial nih buat para fanboy 56 alias Gomu dari kapten kita Luffy, apalagi setelah dia bikin bat baseball yang full 56 ini. Nah, di mana dari merchandise telah langsung merilis 3 artikel baru, di mana kaos jenis oversize biar kayak opa-opa Korea nih yang ganteng-ganteng parah, di mana ini juga memiliki 3 desain simpel, di mana cocok banget buat kamu nih yang nggak mau kelihatan kayak wibu. Ya, sesuai jargon kita, jadilah wibu premium dan tingkatkan status wibumu. Spesial pula di masa launching ini karena angkanya 56 dan masih dalam rangka ulang tahun Bakasencou kita di minggu lalu, maka harganya pun diskon parah nih, hanya Rp56.000. Yang wah, ini wadidaw banget. Kapan lagi kaos premium hanya seharga Rp56.000, dan bahkan ini kaos oversize bukan kaos biasa. Yang tentu saja promo berlaku sangat-sangat terbatas sampai stok di batch pertama ini habis. Jadi buruan langsung klik link di deskripsi video biar tidak ketinggalan promo terbatas ini. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Kita akan bahas lengkap plus analisisnya di video review nanti ya. Dan coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar gimana insight-insight menarik akan saya masukkan ke dalam video review nanti. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.